Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randa Andriana Putra dengan NIM 122450083 dari kelompok 3 SSP kelas RB. Di sini saya akan memulai codingan awalnya dari modul decision tree ini. Oke. Pertama ya, kita panggil dulu library yang dibutuhinnya ya. Itu ada ISLR, dua ini untuk visualisasi nantinya, lalu netar, lalu tree. Ini penting ini untuk membuat model decision tree-nya ya. Lalu library GGDendro. Nah, GGDendro ini untuk membuat bentuk gambar pohonnya gitu. Jadi diagram pohonnya nanti ada. Selanjutnya kita juga nanti akan membuat random forest ya, yang dilakukan rekan saya nantinya di bagian-bagian akhir. Jadi kita butuh itu library random forest. Oke, selanjutnya saya bakal manggil dulu nih datanya itu karsit. Oh, ini panggil dulu ya. Oke, aman. Kita panggil data karsit. Oke. Selanjutnya saya mau menggunakan library dplyr ini yang tadi diimport, ngambil data dari si dataset karsitnya, terus ditambah kolom baru namanya high. Oke, dari data karsit ini ya kita ambil 2% update, namain kolom barunya itu high, yang isinya itu faktor yang menandakan apakah penjualannya ini salesnya gitu lebih dari 8 atau tidak, dimana satu ini menunjukkan lebih dari 8 dan 0 menunjukkan tidak gitu. Oke, kita sebarang aman. Oke, selanjutnya saya mau mengubah semua nama kolom dalam data frame itu menjadi huruf kecil menggunakan fungsi bawaan ya. Ini data. Oke, ini kan besar semua nih. Kita pakai string to lower ya. Ini dia bawaan names data. Oke, kalau kita panggil lagi, nah ini dia jadi kecil ya, tadi kan besar tuh huruf awalnya gitu, biar enak aja, biar rapi. Selanjutnya kita mau coba buat model decision tree nya menggunakan library tree ya. Tree, mohon kita sintaksnya itu tree. Pertama ini high, lalu sales data. Oke, ini dia kita panggil, dan ini dia tree-nya, tapi ini tidak berbentuk tree ya. Nanti oleh rekan saya akan dilakukan dibentuk dengan dendrogram itu ya, GG dendro, sehingga dia bakal berbentuk pohon gitu. Selanjutnya kita mencoba apa sih yang bisa didapat dari model decision tree ini. Oke, ini adalah summary tree nya. Bentar, kita lihat dulu. Oke. Kemarin yang itu berapa?
Oke, dari summary ini output yang dihasilkan kita bisa simpulkan bahwa variabel yang digunakan di sini ya, variables actually used in tree construction dalam membangun model tree ini itu adalah self log, price, income, price, population, advertising, age, dan US. Di sini juga jumlah simpul terminal ya. Terminal nodes itu adalah sebanyak 27. Lalu untuk rata-rata sisa deviansinya itu sebesar 0,4575 yang didapat dari 170,7 dibagi 373. Lalu di sini ada yang terakhir misklasifikasi error, jadi tingkat kesalahan dalam mengklasifikasi di sini sebesar 0,09 yang mana lumayan kecil kesalahannya, sekitar 9% dari total datanya itu adalah sebanyak, mari kita cek ya, dari 400 observasi gitu. Nah ini dia 36 yang error dari 400. Nah ini ada. Oke. Mungkin selanjutnya kita bakal set sheet 2 membagi datasetnya ini menjadi data latih dan data uji. Data oke, jadi set sheet 2 ini menetapkan seed acak ke nilai 2, jadi hasil acaknya itu akan konsisten setiap kali kode dijalanin. Lalu untuk yang train ini adalah mengambil sampel acak sebanyak 200 observasi dari datasetnya, terus dijadikan variabel train sebagai data latihnya. Lalu terakhir tes ya, set diff data train. Oke. Kenalkan, nama saya Nawal Fahri. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari penjelasan dari teman saya. Oke, selanjutnya kita ingin melakukan sebuah ini. Dari height yaitu sales data sama dengan train. Sebentar, kita mungkin di run dari atas ya. Jadi untuk kode tree ini kita itu ingin untuk memprediksi variabel yang kita ingin prediksi. Jadi kita ini membuat sebuah ini baru tree ini yang diambil dari high sales gitu, high sampai sales di data tree. Selanjutnya kita, jadi yang ini tuh untuk memprediksi variabel yang ingin kita prediksi, habis itu menggunakan semua variabel prediktor kecuali sales.
Habis itu jadi data yang digunakan ini gunakan untuk melatih modelnya, yaitu menggunakan data train. Jadi model ini akan disimpan dalam variabel tree. Oke, selanjutnya kita masuk ke melakukan test prediction. Oke. Kita pakai codingan prediction. Test command type sama dengan kelas. Oke, kita coba run di sini. Di sini data ini tuh digunakan untuk membuat prediksi menggunakan pohon keputusan. Habis itu jadi kita ini membuat pohon keputusan. Habis itu selanjutnya itu kita ingin membuat suatu confusion, pakai berarti table test prediction dari test hike. Oke, kita coba di sini lagi. Oke, di sini kita bisa lihat untuk test predictionnya. Ini dari tanda 0 itu kita bisa mungkin sebagai true atau juga 1 itu sebagai false. Jadi yang ini itu digunakan query kedua ini itu untuk membuat confusion matrix yang membandingkan prediksi dari hasil sebenarnya dari variabel target dalam uji. Oke. Jadi di sini kita jelasin dikit untuk test prediction itu, misalnya 0 ini sebagai true. Jadi untuk data yang true habis itu nilainya 102, misalnya untuk 1 itu bernilai false. Jadi untuk false true itu bernilai 31. Oke, selanjutnya kita itu ingin melakukan jumlah simpul. Oke. Simpul. Di sini kita menggunakan .sheet 3 .gv 3 gv.3 fun run miss class. Oke, selanjutnya kita untuk ininya menggunakan datanya. Seperti ini yang salah. Ini untuk miss class sepertinya gini. Oke, sip. Nice. Jadi kita bisa lihat ya untuk jadi ini itu jadi size ini itu menandakan jumlah simpul. Oke, untuk dev ini menandakan nilai dari
deviasi residualnya. Sedangkan untuk K ini menandakan parameter dari kompleksitas yang diuji dengan nilai negatif INF min NINF hingga minus 10. Oke. Jadi untuk ini kan ada namanya prone misclass ya. Jadi untuk prone misclass ini untuk mendapatkan pohon yang optimal. Kemudian kita itu melakukan pemeriksaan performa mana yang lebih baik, pada set. Oke. Maaf, untuk penjelasannya ini sepertinya untuk yang ini seperti salah. Selanjutnya ini kita sama aja ya. Untuk tes prediction ini kita itu memprediksi hasil tes dari nilai dari pohon mana yang optimal gitu loh. Jadi misalnya di sini tuh untuk nilai 0 itu kita misalkan untuk false, sedangkan untuk nilai 1 itu misalkan untuk true. Jadi untuk nilai false sama false itu sebesar 79. Untuk nilai true false itu misalnya itu 49, untuk false true itu 38, habis itu ada true itu untuk nilai 34. Jadi purun ini jadi di sini itu kita itu ingin memprediksi performa mana sih yang lebih baik pada dataset. Jadi nanti itu kita bisa memilih mana sih yang lebih bagus itu digunakan. Ini saya akan melanjutkan kode dari rekan saya, yaitu membuat fitting regression tree, yang mana kodenya yaitu Boston lebih kecil mass Boston set titik set dalam kurung 1 trend dalam lebih kecil min sampel French Boston, dan selanjutnya tree trend medif data trend summary tree trend. Dari kode tersebut muncullah output regresi tree, yang mana menganalisis hubungan antara status sosial, ekonomi, dan harga rumah rata-rata di wilayah tersebut. Dalam konteks data Boston, kita akan menggunakan variabel-variabel seperti MEDF, median value of owner occupied house, sebagai pengukur harga rumah, dan variabel-variabel lainnya yang mencerminkan status sosial ekonomi seperti RM, average number of rooms per dwelling, crime per capita crime rate by ton, age property of owner occupied built prior to 1940 dan sebagainya. Lanjut ke kode yang selanjutnya, yaitu membuat plot dari tree trend. Plot kodenya yaitu plot dalam kurung tree trend test tree trend pretty sama dengan 0, cek sama dengan .65, yang mana outputnya menjadi sederhana. Variabel tersebut mengukur persentase individu
dengan status sosial ekonomi yang rendah di daerah terdekat. Dan dari informasi yang diberikan, tampaknya ada korelasi antara status sosial, ekonomi, dan harga rumah. Rata-rata di wilayah tersebut, dari sisi kiri pohon ke not terminal ini menunjukkan bahwa di wilayah dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi, harga rumah rata-rata cenderung lebih tinggi. Juga hal ini bisa mencerminkan hubungan antara pendapatan atau kekayaan dan harga rumah di wilayah tersebut. Ini harganya. Seperti ini. Lanjut dari kode selanjutnya yaitu CF3 lebih kecil means CV.3 dalam kurung 3 trend get an idea of change in error by change 3 says. Itu bawahnya GG plot dalam kurung data sama dengan data titik frame CF3 dollar says CV3 dalam dolar dev, bawahnya yaitu AS dalam kurung X sama dengan CF3 size titik F sama dengan CF3 dev ditambah geom land color dark blue, yang mana ini untuk membuat warna biru. Labs dalam kurung S sama dengan 3 size Y number of error title CV error by 3 says. Template title element text Hajus sama dengan titik 5, yang mana outputnya bisa kita lihat menggunakan cross validasi data. Kita dapat mendapatkan nilai MSE terkecil dipegang oleh 3 size ke-6 sini. Jadi datanya dari 1 turun sampai size yang ke-7, yaitu kode selanjutnya press plot and calculate MSE yet lebih kecil means predict 3 trend new data sama dengan test outcomes lebih kecil titik test dollar MEDF plot yet test outcomes, yaitu outputnya seperti ini. Persebarannya semakin tinggi jihad, maka persebarannya semakin tidak semakin menyebar gitu ya. Semakin tinggi jihadnya, persebarannya semakin menyebar. Itulah tadi dari saya. Kode selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita akan menghitung mean square errornya dengan cara kita akan mencari minnya, bukan pusi min. Kita akan menggabungkan y-hat-nya dan mengurangi nilai y outcome-nya dengan ini test outcome yang kita sudah prediksi. Kemudian dikuadratkan dan hasilnya adalah 19,75. Jadi hasil dari MSE-nya adalah 19,5, lebih kecil dibandingkan yang atasnya. Selanjutnya kita akan menggunakan bagging, random forest dengan bagging. Pertama-tama kita akan split testnya dulu seperti biasa. Pertama-tama kita set shift-nya dulu biar randomnya bisa terdeteksi sama kita. Kemudian kita akan ubah jadi trend split dengan cara sample flag, pakai dari gateway, gunakan dataset kita Bastan dengan randomnya adalah 0,5 atau setengahnya saja. Kalau enggak kita ubah 20 sama
0,25 saja. Kemudian kita ambil data tesnya. Data tesnya kita ambil dari set diff Boston, kemudian kita dengan train. Nah, dengan ini kita sudah misalkan data train, data test untuk digunakan dengan random forest bagging, metode bagging. Apakah kita akan gunakan baggingnya? Dari sini kita menggunakan dengan library random forest, Nah, terus kita gunakan data ininya, y-nya adalah mathf dengan set titik dan data train dan m try-nya atau data variabel yang kita gunakan adalah data variabel semuanya alias 13 karena bagging kita bukan 11 dibandingkan dengan random forest biasa hanya menggunakan setengahnya biasanya. Kalau kita gunakan importance-nya kita gunakan true. Jadi semua tuh kita anggap importance, true. Nah, setelah kita gunakan, ini adalah summary dari baggingnya. Dia menggunakan mean square error-nya lebih kecil dari yang dibandingkan tadi, hanya 19. Di sini 18 dapatnya. Tuh. Ini random forest-nya regresi, terus number of tree-nya 500 tree. Dan variabelnya 13 karena kita menggunakan 13 variabel tadi. Terus explanation-nya 70%, lumayan besar dibandingkan yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan tes lagi. Caranya dengan masukkan YR-nya. Kita gunakan YH. Kita ingin melihat YH-nya, bisa menggunakan predict. Predict itu dari ini kita gunakan modelnya bag, model kita tadi random forest dengan metode bag. Terus gunakan data test untuk melihat tesnya gimana. Nah, kita gunakan min YH test math. Nah, kita gunakan data true-nya. Nah, kita buatkan hasilnya akan bentar, ada salah dikit. Itu kalau bisa sini ada salah dikit, bentar. Sekali banyak orang itu udah pasti kalau misalnya kalau cherry picking itu lu ngambil orang Senin, ngambil Jumat, kalau dia orang senang juga sama bukan Senin Kamis, ya nggak? Nah, akan mendapatkan 150 MSE-nya. Intinya suatu hal yang pasti. Kalau misalnya Senin sama Jumat itu beda lagi. Kalau Senin sama Jumat itu yang pasti. Oh, kita belum gunakan ini. Sudah salah dikit. Pastinya bakal lebih banyak pesanan. Tapi ya bisa jadi Senin sampai Jumat itu ada yang minggu ini. Tapi enggak bukan hal kepastian terus berulang-ulang. Yang terus berulang-ulang itu yang dapat dilihat dari Senin sampai Jumat itu dia sering dapat dilihat. Suatu hal yang pasti. Nah, dapatnya 171 ya. Nah, sekian dari saya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya tadi. Saya akan menjalankan lanjutan dari teman-teman saya. Di sini kita melakukan random forest yang dimana random forest itu sendiri lanjutan yang dimana kita melakukan decision tree, seluruh decision tree, dan kita akan mencari manakah decision tree yang terbaik. Di sini kita bisa menggunakan random forest.
Random forest. Forest di sini data sama dengan train Oke, mungkin kita bisa jalankan dan kita lihat hasilnya. Di sini mendapatkan forest. Di sini kita bisa dapatkan bahwa hasil dari random forestnya itu dinilai 12,677798 dan kita bisa melanjutkan datanya di sini. Cara A dense forest. Nah, di sini kita bisa melihat manakah yang metode yang terbaik dari random forest ini, dan kita bisa melihat dari MSE-nya atau networking-nya. Di sini kita bisa lihat edge, notch, crash, induce, ZN, cream, dan menentukan variabel yang penting yang jadi kita tentukan yang mana yang tertinggi, maka nilai itulah yang menjadi variabel yang terpenting. Mungkin kita bisa lihat plot forestnya itu sendiri ya. Maaf.
Nah, kita bisa lihat bahwa hasil dari random forestnya itu kayak gini. Dari 520 terus turun lagi ke 504. Nah, di sini ada nilai tertingginya yang dimana kita cari dari nilai tertingginya itu. Mungkin sekian saja dari kelompok saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.